الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, umur panjang, kekuatan, sehingga masih bisa langkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai untuk menunaikan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah, dilanjut taklim rutin tafsir Al-Quran Jalalain. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan kebaikan. Sampai halaman 55. Ayat kursi ya, sampai mana ya? Yang belum mana? La ta'khudhuhu. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-ayah. La ta'khudhuhu, tidak mengenai dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, apa sinatun, ngantuk, aynu masun, rasa kantuk, wala naumun, dan tidak tidur. Allah itu tidak ada rasa kantuk, apalagi tidur. Kalau kita punya orang yang mengatur urusan kita, memegang kendali kita, mengatur segalanya, mencatat uang, mencatat kebutuhan kita, mengatur kepentingan urusan-urusan kita semuanya. Orang yang mengatur itu kemudian tertidur, kira-kira kita was-was nggak? Was-was. Iya, kita bepergian nih, sedang bepergian, kemudian skalanya sudah ada yang mengatur, kendaraannya ada yang mengatur, nanti makannya ada yang mengatur, bayarin macam-macam lah, nanti di sana masuknya begini-begini, udah ada yang mengatur semua. Di tengah jalan yang ngatur itu tidur, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, pas butuh-butuhnya gimana rasanya kira-kira? Jengkel nggak kayak gitu? Nah, Allah sama. Allah itu Tuhan kita, mengatur kita segalanya, itu yang ada di dunia ini. Allah itu yang mengatur. Bayangkan kalau Allah tidur, jangankan tidur, ngantuk saja, kita butuh apa, nggak ada yang menyediakan. Pohon nggak ada yang numbuhin, nanam padi semuanya mati semua karena Tuhannya tidur. Gimana? Tahu-tahu rambut kita berhenti tumbuh, gimana? Nggak ada yang numbuhin rambut kita, Allahnya tidur, Tuhannya tidur. Matahari nggak terbit karena Tuhannya. Nah, jangan takut karena kita punya Tuhan yang tidak ada rasa ngantuk. Tuhan selalu siap sedia mengatur urusan kita. Tenang, kamu silahkan pergi, selesaikan urusan kamu, saya yang ngatur semuanya. Nah, kalau udah saya ada yang begitu, maka kita perginya dengan rasa
tenang, semuanya sudah diatur dan standby 24 jam. Butuh apa-apa? Telepon. Butuh apa-apa? Telepon. Dan standby 24 jam. Nah, tapi kita Allah sudah standby 24 jam mengatur urusan dunia kita. Kenapa kok kita masih ada rasa takut, was-was? Nah, itu anehnya di situ. Kecuali kita lagi butuh apa-apa di perjalanan, dari jamin ada yang ngatur, ada orang yang ngatur. Lagi butuh-butuhnya, ini pesawatmu terbang, tiket belum dibayar, nomornya ditelepon, diangkat. Lalu itu orang yang seperti itu yang takut. Karena apa? Yang menjamin orangnya sedang tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu itu miliknya. Oh, ini mudah ya. Benar enggak? Lahu itu milik Allah, ma utawi barang fis samawati yang ada di dalam langit, wama dan barang fil ardi yang ada di dalam bumi. Apanya? Mulkan, kerajaannya, wa khulqan dan penciptaannya, wa abidan dan hambanya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah. Semuanya itu milik Allah. Apa yang ada di bumi ini apa? Ya semuanya, pohon, gunung, laut, sungai, sawah, bahkan diri kita itu miliknya Allah. Semuanya milik Allah. Tidak ada yang kita miliki, enggak ada. Nah, kayak ibaratnya kemarin itu kita nih ditaruh di suatu tempat, masukin ke rumah. Di rumah itu fasilitasnya komplit, AC-nya dingin, rumahnya bersih, bagus, nonton TV-nya besar, kasurnya empuk, makan tinggal makan, kulkasnya gede, tinggal menikmati. Lapar makan, perut mules tinggal ke WC-nya udah canggih, suruh menikmati, udah nikmati saja. Udah kamu masuk, nikmati hidup di situ, nikmati. Nah, kita pun sama sebenarnya, ditaruh di bumi, disuruh menikmati. Disuruh menikmati saja. Pengen makan, tinggal makan. Pohon udah ada yang numbuhin. Ketika air kekurangan, Allah nurunin hujan supaya pohon tumbuh. Udah pokoknya kita nikmatin saja hidup yang ada di bumi, nikmati. Semua fasilitas sudah ada, oksigen sudah ada, tinggal hirup gratis. Semuanya sudah disediakan di bumi ini oleh Allah. Sama orang ini sudah masuk ke rumah mewah, fasilitasnya tinggal dinikmati. Tapi kenapa harusnya orang ini sudah ada di dalam rumah mewah, tapi kenapa kok masih sedih? Karena apa? Takut kehilangan. Wah, takut AC-nya dicuri orang, takut mobilnya dicuri orang, takut segalanya. Padahal bukan milik dia, suruh nikmatin doang. Harusnya pikirannya ya nikmati saja, jangan mikir macam-macam. Tapi kenapa dia di dalam rumah yang penuh dengan kemewahan dan penuh dengan fasilitas yang komplit, kenapa masih sedih di dalam rumah itu? Karena apa? Karena dia ada rasa takut kehilangan. Kenapa ada rasa takut kehilangan? Karena dia merasa memiliki. Karena dia merasa memiliki. Padahal tugasnya, udah kamu turun
Kamu itu saya cintai, udah kamu masuk ke rumah, nikmati. Sudah suruh nikmatin, tapi malah takut kehilangan karena merasa memiliki. Sama, kita dikasih harta, dikasih dunia, sudah suruh nikmatin, tapi kenapa kita cemas? Karena takut harta, benda kita, dunia kita hilang. Kenapa takut hilang? Karena kita merasa memilikinya. Karena merasa memilikinya. Coba duit kita kalau hilang nih 1 juta, sedih nggak? Sedih karena kita merasa memiliki duit 1 juta. Coba duitnya orang lain yang hilang, karena kita tidak merasa memilikinya, kita sedih nggak? Enggak. Padahal sudah jelas, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Setiap ada yang di langit dan ada yang di bumi, semuanya itu milik Allah. Jadi semuanya yang ada di bumi, di langit itu milik Allah, bukan milik kita. Kita tugasnya menikmati. Tapi kenikmatan itu hilang karena kita ada rasa takut kehilangan. Kenapa ada rasa takut kehilangan? Karena kita merasa memiliki. Nah, baca ayat ini nih, lahu ma fis samawati wa fil ardh, setan hilang, setan kabur. Makanya ayat kursi itu benar untuk mengusir setan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, semuanya yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu milik Tuhan. Langsung setan kabur. Setan yang di mana? Setan yang ada di dalam diri kita. Siapa itu? Pikiran gelap kita. Itu setan yang nyata adalah pikiran gelap kita. Ketika kita sadar nih, oh iya ya, semua milik Allah, hanya titipan. Ketika kita kehilangan sesuatu, ya minimal sedih, tapi tidak sedih banget. Karena setannya tidak gelap-gelap banget. Tukang parkir ya sama. Karena jaga mobil banyak, jaga motor banyak tuh, macam-macam mereknya. Ada PCX, ada NMAX, ada macam-macam. Karena gak merasa memiliki, ada orang yang ngambil, ya udah santai saja. Karena apa? Karena gak merasa memiliki. Kira-kira berat nggak ini? Berat apa enteng ini? Berat sekali. Padahal berat itu membebani diri kita loh. Kenapa sudah tahu membebani diri kita, kita tetap aja tahan. Kita tetap aja tahan. Padahal lepaskan, enteng, plong, kan gitu. Coba kalau masih belum masuk logika, apa yang milik kita? Coba, apa? Sebutkan salah satu benda, apa yang menjadi milik kita? Coba, apa? Kalau susah masuk logikanya, sebutkan saja apa? Apa Pak, kira-kira? Hah? Ada nggak yang ini milik saya? Apa? Sebutkan satu saja. Nggak ada. Berarti sudah paham bahwa kita tidak memiliki sesuatu. Beneran. Duitnya itu yang di rekening milik siapa itu? Nah itu, kita antara dua persimpangan tuh, antara iman apa kufur tuh. Tinggal kuat-kuatan saja. Kufur itu makanya gelap pikiran, tertutup pikirannya. Pikirannya tertutup. Karena apa pikiran tertutup? Karena kita sudah kadung mendownload data memori yang jelek-jelek. Seperti yang saya katakan kemarin, pikiran itu berasal dari memori atau data. Saya ulangi lagi, pikiran berasal dari memori atau data. Dan data itu diciptakan oleh panca indera. Dulu kita waktu kecil, saya waktu kecil umur setahun, setahun setengah, 2 tahun,
melihat duit, saya melihat duit nih, pikiran saya biasa. Gue kepengen ngumpulin duit banyak, biasa. Karena belum ada data duit yang masuk ke pikiran saya, nggak ada data. Tapi begitu saya bermain sama teman-teman yang umurnya 3 tahun, 3,5, 4 tahun, bawa duit. Ketika ada yang jualan es, teman saya itu yang umur 4 tahun manggil, mang beli es, ngeluarin duit. Akhirnya saya melihat, oh ternyata duit itu bisa ditukar es. Akhirnya mendownload di dalam data diri saya, duit itu bisa untuk membeli es, membeli cilok. Akhirnya apa? Akhirnya karena datanya sudah didownload bahwa duit itu bisa untuk segalanya, akhirnya apa? Ketika melihat duit, rasanya kepingin memiliki. Karena apa? Data yang ada di dalam diri saya, duit itu hebat. Dulu sebelum datanya itu terdownload oleh saya, melihat duit, pikiran saya berkemana-mana. Jadi pikiran itu dipengaruhi oleh data. Makanya ada orang yang sama melihat seekor ular, karena datanya beda, cara pikirnya itu beda. Yang satu takut, yang satu nggak takut. Kenapa? Karena datanya itu beda. Mungkin dulu pas dia pertama melihat ular, melihat orang kepatok, nangis keluar darah. Akhirnya data didownload, oh ular membahayakan. Yang satu mungkin dulu pertama melihat ular, wah ini lucu nih, ada orang yang megang-megang nggak ngapa-ngapa. Akhirnya data didownload oleh otaknya, oh ular ini nggak apa-apa. Karena data yang orang ini sudah diserap, sudah didownload, maka ketika melihat ular lagi, pikiran ini tergantung data yang di-download. Maksudnya saya ngomong gini. Nah, dari mana? Dari panca indera kita. Mata melihat, telinga mendengar. Yang paling banyak ini dua, mata dan telinga. Orang melihat kitab, kitab tafsir, dalam dirinya tidak pernah terdownload bahwa orang yang berilmu itu hebat. Tidak pernah, karena mungkin jauh dari madrasah, jauh dari TPG, tidak ada data di otaknya tentang ilmu. Ketika melihat ada pengajian, dia kan mendengar, melihat, kemudian kan berpikir. Nah, berpikir ini tergantung datanya. Wah, biasa saja. Akhirnya apa? Tidak ada ketertarikan. Begitu satunya, mungkin dulu pertama melihat, wah orang hebat, baca Quran bagus, kemudian mungkin dikasih wejangan oleh orang tua, kamu nanti kalau baca Quran pinter masuk surga. Akhirnya data terserap, terdownload lah umpamanya. Kamu kalau beramal, ngaji, baca Quran, memaknai Quran, kamu dapat pahala banyak, nanti masuk surga. Akhirnya data terserap, seterusnya, kemudian dia melihat, wah ini ada kitab, ini ada pengajian. Pikirannya tergantung data yang akhirnya, senang, akhirnya ikut ngaji. Jadi semuanya seperti itu. Jadi jangan terkecoh oleh pikiran. Mulai sekarang direstart, pikiran-pikiran yang jelas itu direstart. Cara HP-nya itu data-data yang virus-virus itu disapu. Karena itu sangat mempengaruhi pikiran kita, sangat mempengaruhi pola pikiran kita, itu sangat mempengaruhi. Man siapa orangnya? Man
utawi siapa, man utawi orang muda itu siapa. Ini tanda tanya maksudnya. Siapa coba orangnya? Maksudnya gitu gampangannya. Man utawi orang itu siapa, alladzi orang. Aila ahada, tidak ada satu orang pun itu yasfamu memberi pertolongan ngindahu ono ing ngarsane Allah. Bahasa Indonesianya gimana tuh? Ngindahu ono ing ngarsane Allah. Di Indonesia kan coba. Yang orang Jawa mana? Ono ing ngarsane Allah. Bahasa Indonesianya apa yang tepat? Ada kekuasaan, ngersannya apa? Hah? Kenapa? Manguin apa? Nah, ingin dahulu ono ing ngersane Allah. Itu bahasa Jawanya tuh. Nah, iya kayaknya itu kehendaknya. Ngindahu menurut kehendak Allah. Ada di dalam kehendak Allah. Illa biidnihi, kecuali dengan mendapat izinnya Allah, lahu kepada ahad sehingga di dalam syafaat. Allah tanya tuh kita, siapa coba orang yang bisa menolong kepada orang lain? Coba siapa yang bisa menolong ke kamu, siapa? Coba siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa memberi pertolongan coba di dunia ini, siapa? Itu kata Allah. Ngindahu, di luar kehendak Allah. Siapa yang bisa memberi pertolongan ngindahu di luar kehendak Allah, illa biidnihi, tanpa mendapat izinnya Allah. Coba siapa? Itu Allah tanya ke kita tuh. Kalau kita bisa jawab, ada kafir. Kalau tidak ada, maka iman. Tapi prakteknya kita sering merasa sering mendapat pertolongan dari selain Allah. Itu prakteknya. Tapi ketika disuruh menjawab, nggak mau. Nggak jawab, nggak mau, diomongin nggak mau, tapi dipraktekkan. Coba siapa yang bisa menolong kamu? Siapa yang bisa memberi pertolongan kepadamu? Siapa coba? Di luar kehendaknya Allah, coba siapa? Kalau ada, berikan contohnya apa? Pertolongannya apa? Coba pernah ditolong nggak, Mas? Hah? Pernah ditolong nggak? Pernah apa? Kasih contoh. Dicariin jodoh. Apa pertolongannya apa? Dijajanin teman, dikasih jajan. Ditolong dikasih jajan, di sekolah kan dia punya, berarti jarang ini ya, dikasih bekal sama orang tua dulu ya. Mungkin temannya kasihan terus dikasih. Ya sejatinya yang menggerakkan dia itu ya Allah juga, semuanya. Dia mendapat rezeki, siapa yang memberi? Yang memberi rezeki itu siapa? Iya, jangan sampai saya dikasih uang nih sama si A, tolong nih bagi-bagiin ke warga yang miskin, tolong
Saya dikasih uang 5 juta. Yang miskin ada berapa di sini? Ada 10. Tolong kasihin masing-masing 500. Kalau saya ngomong ini dari saya, itu yang sering dipraktekkan tanpa sadar. Padahal ya harusnya ini dari si A harusnya. Tapi seolah-olah kita tidak sadar itu. Ketika kita tidak sadar bahwa Allah itu yang memberi pertolongan atas segala masalah di dalam diri kita, yang memberi pintu apa namanya, yang memberi pintu apa kalau ada masalah dan keluar itu namanya pintu apa? Ya pintulah solusi, yang memberikan solusi atas segala kesulitan kita. Itu sebenarnya Allah. Kalau kita sadar baca nih, mantal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih, dah setan hilang. Setannya lari itu. Ya sekarang lagi nggak punya masalah, biasa saja. Coba pas punya masalah, istri kabur seumpama, duit hilang seumpama, apalagi lah motor hilang seumpama. Kalau kita sedang kena masalah, baca ini dan kita sadar itu milik Allah. Itu semuanya milik Allah, bukan milik saya. Ngapain saya sedih? Itu titipan. Adapun ini hilang, ini saya dapat masalah, juga Allah nanti yang akan menolong. Nggak ada orang yang bisa menolong, karena orang yang sejati ini juga Allah yang mengatur. Kira-kira tenang nggak orang seperti itu? Tenang pikirannya, walaupun kena masalah, pikirannya tenang. Tidak ada setan yang menyelimuti pikiran tuh. Kenapa orang sering sedih, putak pikirannya? Ya itu karena diselimuti setan. Ketika sadar seperti ini, baca ayat kursi, setannya pergi. Jadi ayat kursi itu bukan di tengah kuburan, ada pocong dibaca, ya pocongnya saya jamin lebih fasih. Kalau ada pocong juga itu, lebih fasih. Lagian pocong juga adanya di Indonesia. Di Amerika kenapa nggak ada? Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu, Allah mengetahui ma segala sesuatu baina aydihim, di antara arah depan kalian. Maksudnya makhluk, ay khalqi yakni makhluk. Wama dan sesuatu khalfahum yang ada di belakang makhluk. Ay min amri dunia, dari perkara dunia, wal akhirati dan perkara akhirat. Allah tahu apa yang ada di depan kita, dan Allah tahu apa yang ada di belakang kita. Di depan nih, besok pagi, tahun depan, berdepan, Allah itu sudah tahu semuanya. Kita belum melalui masa nanti, Allah itu sudah tahu. Dan masa lalu kita, Allah juga tahu. Kalau kita diatur sama orang, suruh melakukan perjalanan, diatur sama orang nih, orangnya tahu apa nanti yang mau dilewati, apa saja tahu. Jalan ini, di pinggir jalan ini ada si apanya, di kanan jalan ada apanya, di persimpangan ada apanya, semuanya orang tahu. Orang yang menyuruh kita melakukan perjalanan itu tahu semuanya. Yang mengatur perjalanan kita itu tahu semuanya, apa yang mau kita lewati. Kira-kira kita menjalani hidupnya nyantai atau was-was? Kira-kira nyantai. Orang petunjuknya sudah tahu. Petunjuk jalannya sudah tahu. Awas belok kanan, awas belok kiri, awas di sana ada aduh. Sudah tahu yang ada di depan diri kita itu sudah tahu. Bahkan apa yang mau terjadi sudah tahu. Bahkan nanti kamu sampai pertigaan sana jam sekian nanti ada ini.
Kan tenang orang yang melakukan perjalanan. Tenang. Begitu juga sama kita melakukan perjalanan hidup, punya Tuhan yang tahu segalanya. Kita tidak tahu, tinggal tanya. Tapi kenapa kita hidup, melakukan perjalanan hidup, masih kayaknya berat, kayaknya apa? Karena kita tidak sadar bahwa Allah itu yang mengatur kita itu tahu segalanya. Dan pengetahuan Allah itu tidak terbatas dengan materi, tidak terbatas. Sedangkan pengetahuan makhluk itu terbatas oleh materi. Karena pengetahuan makhluk itu berdasarkan materi, benda. Ya saya tanya, pengetahuan sama benda di luar mana? Hah? Pengetahuan sama benda di luar mana? Hah? Benda dulu atau pengetahuan dulu? Ada yang pengetahuan, ada yang benda. Hah? Nggak pernah nggak baca ayat kursi mikir sampai segini? Pernah nggak? Udah umur 40 tahun. Coba pengetahuan sama benda itu duluan mana? Duluan pengetahuan. Ya. Ini apa ini? Yang buat minum namanya apa? Air. Iya, air dalam gelas. Duluan airnya apa? Bendanya apa? Pengetahuan kita tahu air. Berarti duluan mana? Masih ada yang kepengen pengetahuan dulu? Ada nggak? Kita tahu tuh di Eropa ada negara namanya apa? Italia sebenarnya. Duluan Italinya apa? Negaranya itu, wilayah itu duluan mana? Ya wilayahnya, artinya apa? Bendanya. Jadi pengetahuan makhluk itu tergantung benda. Sedangkan pengetahuan Allah itu tidak tergantung benda. Karena semua benda, semua pengetahuan itu adalah makhluk menurut Allah. Makanya itu yang diperdebatkan tuh antara Ibnu Sina. Ibnu Sina itu tidak mengatakan Allah itu tidak maha tahu. Maksudnya Allah tidak maha tahu itu pengetahuan Allah itu universal maksudnya. Makanya Ibnu Sina itu seperti itu. Pengetahuan Allah itu universal, tidak terikat dengan fisik atau materi. Kalau pengetahuan makhluk kan terikat dengan benda. Coba, bendanya belum ada nih, belum ada sama sekali. Kita tahu nggak itu apa? Hah? Bisa tahu nggak? Bendanya belum ada. Entah itu benda padat, cair atau gas, belum ada pokoknya. Kita bisa tahu nggak itu apa? Ya, nggak tahu. Makanya pengetahuan kita itu tergantung oleh fisik. Makanya jangan sombong, fisik dulu baru pengetahuan. Nah, Allah itu kan maha tahu bahwa kita punya Tuhan, punya Allah yang mengatur semua urusan kita, yang mengatur itu maha tahu segalanya. Ayo kamu jalan-jalan sama saya ke Prancis. Orang yang ngajak itu tahu segalanya di sana. Kira-kira tenang nggak orang yang diajak itu? Tenang. Kenapa hidup dirinya belum tenang? Nggak percaya Allah. Baca ayat kursi seperti itu supaya setannya kabur. Wala yuhid, diselesain nggak ini masih namanya ayat kursi. Wala yuhiduna bisyai'in.
wala yuhituna dan tidak meliputi siapa makhluk bisain dengan sesuatu min ilmihi dari pengetahuannya Allah. Ayolah yang lamuna yakni tidak mengetahui siapa makhluk sayan terhadap sesuatu min maklumatihi dari apa yang diketahui Allah, illa bima kecuali dengan sesuatu saat yang berkehendak siapa Allah ayyuman limahu yakni memberitahu siapa Allah kepada makhluk dihi dengan ma minha dari maklumat bi ikhbarir rusuli dengan dikabarkan lewat para rasul. Ya, semua pengetahuan kita itu berasal dari pengetahuannya Allah. Kita tahu karena dikasih tahu. Dan tidak ada satu makhluk di dunia ini, di alam semesta ini yang bisa mengetahui sesuatu, yang bisa menguasai, yang bisa meliputi sesuatu, tidak ada. Kecuali Allah memang menghendaki. Wasinga kursiyuhu, wasinga luas apa kursiyuhu, kursinya Allah, as-samawati seluas langit, wal ardo dan bumi. Kursi itu ada yang memaknai kekuasaan, ada yang memaknai kursi itu ya dirinya Allah, nafsu itu. Kila dikatakan ahata meliputi ilmuhu, ilmunya Allah. Kursi itu ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Bihima dengan as-samawat wal ard. Wakila dan dikatakan itu mulkuhu, kursi itu kerajaannya Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk namanya kursi, lebih besar daripada langit dan bumi. Kursi itu kerajaannya Allah. Itu pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi ayat kursi itu apa? Kursi artinya kerajaan Allah. Wakila dan dikatakan apa kursi itu nafsuhu, dirinya Allah. Ada yang berpendapat juga kursi itu ya dirinya Allah. Kursi itu apa? Yaitu kursi itu Allah sendiri, nama lain dari Allah. Mustamilun yang mengandung ngalaihima terhadap samawati wal ardh li'azamatihi karena besarnya Allah. Li hadisin karena ada hadis mas samawatu ma itu apa? As samawatu taiba berlangit asatu yang 7 fil kursi di dalam kursi illa qadaruhi masatmatin kecuali seperti 7 butir dirham ulqiyat yang ditaruh siapa dirham fiturosin di dalam tameng. Jadi bandingan kursi sama langit dan bumi, langit 7 sama bumi 7 dibanding dengan kursi itu sebanding 7 butir uang dirham ditaruh di tameng perang. 7 butir dirham kira-kira berapa itu? 2 cm ya. Lebar uang koin dirham kan koin emas. Itu kira-kira lebarnya berapa? Ada 2 cm palingnya. Ya mungkin 2,5 atau 3,5 lah lebarnya. Itu ada 7 ditaruh di tameng perang. Tameng perang ya paling kan 70 sampai 90 cm diameternya. Selisihnya seperti itu. Bumi langit 7 itu seperti uang koin dirham. Aras itu bedanya seperti tameng. Nah kita gedenya seberapa coba di dalam bumi ini? Sedangkan bumi dengan matahari saja itu gedenya 1000 kali lipat. Berarti sekecil apa kita itu? Banyak lebih gede lagi yang daripada matahari. Lebih gede lagi ratusan kali daripada matahari, banyak.
di Milky Way ini, galaksi ini lebih banyak. Dan di galaksi ini itu jaraknya sangat jauh. Satu galaksi itu Bima Sakti sangat jauh. Sedangkan di alam semesta ini banyak sekali galaksi. Alam Milky Way aja NASA belum dijajah semua. Satu tata surya. Di dalam tata surya ini, di dalam galaksi ini banyak tata surya. Satu galaksi. Coba galaksi-galaksi yang sangat banyak dan luas itu, yang sangat besar, itu langit yang menyelimuti. Berapa besar langit itu coba? Nah, langit itu sudah saking besarnya, itu seperti 7 koin dimasukkan di tameng. Coba berapa besar kekuasaannya? Coba kita saja baru kenal lurah, rasanya sombong. Kenal saya lurahnya sombong banget. Tenang, lurah itu lah kenal saya, padahal lurah. Apalagi tingkat bupati, pecamat, apalagi tingkat gubernur, presiden. Ya segede-gedenya menguasain Indonesia 5 tahun kita makan. Nah ini kenal Allah, coba kenapa nggak pernah bangga? Saya kenal sama Allah, kenapa nggak pernah bangga seperti itu? Walayah udhuru, dan tidak pernah memberatkan kepadanya ayat yusakilahu, yakni tidak pernah memberatkan kepadanya hifdhuhuma, menjaga keduanya. Ayat as-samawatu wal ardu, yakni menjaga langit dan bumi. Wa huwa Allah itu al-aliyyu, zat yang maha luhur, fawqa khalqihi, di atas ciptaannya Allah, bil qahri, dengan kehendaknya atau kekuasaannya. Al-Azimu, yang maha agung, ayat kabiru, yakni dat yang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.